Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Nur Abdia Pratiwi, kakak dari kelas A2 sore Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kakak akan menceritakan sebuah hikayat Pulau Berayan. Penasaran sama cerita kakak? Yuk tonton terus video kakak. Sebuah hikayat Pulau Berayan. Pulau Berayan ternyata menyimpan beragam kisah, mulai asal-usul penamaan daerah itu, hingga hikayat petualangan guru Patimpus menikahi gadis cantik Puteri Panglima Hali yang sangat membencinya. Pulau Berayan atau Pulau Berayan adalah nama wilayah dalam kawasan Kecamatan Medan Barat. Penduduknya cukup padat menandakan kawasan ini termasuk kawasan yang cukup tua dan menjadi daerah pemukiman sejak lama. Keramaian ditemukan pada sebuah pasar tradisional yang dikenal dengan sebutan Pajak Berayan. Terletak di pinggir Jalan KL Yos Surdarso, Medan, sekitar 5 km dari pusat kota ke arah Belawan. Belum banyak yang tahu kisah di balik nama kawasan Pulau Berayan. Dari sisi bahasa, pulau dan berayan serapan dua kata dari bahasa Melayu yang berarti pulau dan berayun. Bila dua kata yang membentuk nama daerah Pulau Berayan itu terjemahkan secara bebas, berarti pulau yang berayun. Dari mana sebutan pulau yang berayun ini bermulai? Zaman dahulu, Pulau Berayan dilalui oleh sungai yang lebar dan bisa masuk kapal-kapal niaga. Dari muara sungai, kapal-kapal pedagang berlayar hingga ke hulu sungai guna mendistribusikan barang-barang dagangan penting seperti kain, barang pecah belah, berupa peralatan rumah tangga dan keramik. Dari hulu sungai, perdagangan membawa hasil bumi berupa rempah-rempah, tembakau, dan lainnya yang menarik perhatian pedagang asing. Terima kasih dari video kakak. Video selanjutnya akan diceritakan oleh teman kakak yaitu Kak Winda Kurnianda. Tonton terus ya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, nama kakak Winda Kurnianda. Di sini kakak akan menjelaskan atau menceritakan tentang Tugu PKI atau Sukmo Ilang yang berada di Percut Setuan. Mari simak video kakak. Sukmo Ilang atau Tugu PKI diceritakan kembali oleh Nasib TS, sebuah hikayat dari Dusun Sukmo Desa Kolam Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang 5 km sebelah timur kota Medan. Mandor Sukmo bersama puluhan kuli kontra anak buahnya raib saat bekerja. Cerita itu menjadi misteri yang tak terungkap sejak zaman Belanda hingga sekarang. Gerimis turun ketika truk diesel yang penuh muatan daun nipah dari bagan Percut melintasi jalan gelap perkebunan Desa Kolam. Pada suatu malam tahun 1990, Sujono sang pengemudi ditemani anaknya Sudarno dan Marno. Kenek akan mengantar daun nipah itu ke daerah Percut Setuan, namun melintasi jembatan pohon kelapa. Roda belakang truk yang dikemudikan pria 68 tahun itu terjepit di antara batang kelapa yang amblas sehingga truk tak dapat bergerak dan mesin mati total. Sudah berulang kali truk didorong namun sia-sia. Hampir 3 jam kami di jembatan itu, namun usaha yang kami lakukan gagal, ujarnya. Saat itu Sujono menyebut kalimat dalam bahasa Jawa, yaitu kaki Sukmo, kadang Sukmo tulongo, kulo gangsarke lampah kulo ora ganggu sabang, sabang ojo ganggu kulo,
Setelah mengucapkan kalimat yang kira-kira artinya permohonan pertolongan dan jangan dijahili itu, Sujono kembali masuk kabin dan menstarter mesin. Ajaib, mesin hidup dan roda truk terangkat begitu ringan, terasa ada kekuatan luar biasa yang mendorong. Kami pun berhasil melanjutkan perjalanan. Tak sulit mengorek kisah-kisah mistis sehingga dusun Sukmo hilang dari warga-warga. Selain misteri Sukmo hilang, di sekitar desa itu terdapat 2 lokasi keramat yang sering diziarahi warga. Terdapat keramat Ronggeng yang sering diziarahi warga dari berbagai daerah sekitar. Sepintas desa Sukmo atau desa Kolam tak ada bedanya dari desa-desa lainnya di Deli Serdang. Letaknya tak jauh dari kota Medan. Namun warga desa ini ternyata masih mempertahankan berbagai adat istiadat atau tradisi dalam berbagai aktivitas kabupaten mereka. Saat tradisi yang masih kental di kampung Sukmo diakui oleh Nek Siam yang berumur 60 tahun dan Nek Isa yang berumur 80 tahun. Contohnya saat warga mau menanam padi masih berlaku ritual adat dengan kenduri di perempatan jalan. Maknanya sebagai penolak bala dan mohon keselamatan tanaman agar menghasilkan panen yang melimpah. Demikian dari video kakak dan terima kasih. Sekarang video selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kakak yang bernama Nabila Humaira Rangkuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Nabila Humaira Rangkuti, Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini kakak akan menjelaskan tentang sejarah tembung. Kenal sejarah tembung. Tembung dalam bahasa Melayu berarti bersua di suatu tempat tanpa ada perencanaan terlebih dahulu. Di pinggiran kota Medan ada pula sebuah wilayah bernama Tembung. Di sini ada sebuah daerah ramai bernama Simpang Jodoh. Dulunya adalah hutan 2000 bidang dan pemukiman Puak Melayu di bawah kekuasaan Percut. Pada tahun 1905, Deli Masepik menyatukan perkebunan Timbang Deli dan perkebunan Bandar Kalipa dengan luas tanah konsesi sebesar 5.000 bidang tanah. Pada masa ini sudah 410 meter kubik lahan dari 6.000 meter kubik lahan yang telah digarap. Hasil yang diperoleh sebanyak 3.580 pikul dengan jumlah kuli kontrak sebanyak 913 orang dan 139 orang kampung. Bagi pekerja perkebunan saat sajian besar, malamnya mereka ke Simpang Jodoh, menghibur diri. Jodoh pun bersua di tempat ini pula. Di awal dekade 1950-an, tempat ini masih tetap dikunjungi pada malam Kamis dan malam Ahad. Maka muncullah penjual rujak dari etnis Melayu tempatan. Pedagang memakai lampu sulu untuk membuat penerangan perniagaannya. Para pencari jodoh pun semakin berduyun-duyun tebar pesona di kampung itu. Entah karena rujak, nyatanya banyak yang berjodoh hingga sampai ke jenjang perkawinan. Terima kasih dari video kakak.